semuanya. Kami dari kelompok 7 ingin presentasikan judul materi kami, yaitu kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Kelompok 7 yang beranggotakan Dita Marcella Saragi, saya sendiri sebagai moderator, Irfan Afandi, dan Mahya Sabilillah. Di sini, kami akan membawakan 8 pembahasan utama. Yang pertama, pengertian kelompok dan kelompok kerja. Yang kedua, pembagian kelompok kerja. Yang ketiga, konflik dalam kelompok kerja. Yang keempat, komunikasi dalam organisasi. Yang kelima, jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. Yang keenam, pola komunikasi dalam struktur komunikasi. Yang ketujuh, membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi. Dan yang kedelapan, contoh kasus mengenai kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Pengertian kelompok dan kelompok kerja. Yang pertama, pengertian kelompok. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, mendefinisikan kelompok sebagai kumpulan 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama, atau two or more people who interact and influence each other toward a common purpose. Selanjutnya, pengertian kelompok kerja. Kelompok kerja dapat didefinisikan sebagai kelompok yang disusun dengan tujuan melakukan berbagai pekerjaan yang terkait pencapaian tujuan organisasi. Pembagian kelompok kerja. Kelompok kerja terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kelompok kerja formal dan kelompok kerja informal. Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk dan disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Contoh kelompok kerja formal bisa kita lihat di suatu perusahaan, yaitu kelompok yang dibuat secara resmi oleh manajer, di mana kelompok tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan organisasi tersebut. Selanjutnya, kelompok kerja informal. Kelompok kerja informal adalah kelompok kerja yang tersusun secara sendirinya, tanpa ada ikatan yang resmi dari perusahaan-perusahaan atau dari organisasi tertentu. Namun, secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Contoh kelompok kerja informal adalah kelompok olahraga yang beranggotakan para pegawai, termasuk juga para manajer. Bisa juga kelompok hobi badminton dan kelompok hobi lain-lainnya. Selanjutnya, ada 5 tahapan dalam pembentukan dan interaksi kerja di dalam kelompok kerja. Tahapan yang pertama adalah tahapan pembentukan, di mana kelompok kerja dibentuk oleh manajer. Kelompok kerja terbentuk akan terdiri dari pimpinan kelompok dan anggota. Masing-masing anggota dari kelompok kerja akan ditentukan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Tahapan yang kedua adalah penguatan. Tahapan ini, anggota yang telah menerima tugasnya masing-masing mulai berinteraksi satu sama lain. Kadangkala karena disebabkan perbedaan karakteristik individu serta persepsi mengenai pekerjaan, disinilah mulai terbentuk pola komunikasi. Selanjutnya, tahapan penyesuaian. Tahapan penyesuaian merupakan tindak lanjut dari tahapan kedua, ketika kelompok kerja saling berinteraksi hingga barangkali bisa terjadi konflik, maka tahapan ini merupakan tahapan di mana keseluruhan anggota secara alamiah ataupun dipaksa harus menyesuaikan diri dengan berbagai perbedaan yang ada dan terjadi. Selanjutnya, tahapan yang keempat yaitu perwujudan, di mana hasil dari pekerjaan masing-masing anggota maupun secara kelompok dapat terwujud dan terlihat. Tahapan keempat ini bisa dinamakan sebagai tahapan performing, di mana setiap anggota kelompok memperlihatkan hasil dari setiap pekerjaannya dan akan dievaluasi sampai sejauh mana tingkat kesesuaiannya terhadap tujuan dari kelompok kerjanya.
Tahapan yang kelima yaitu pencarian, di mana masing-masing anggota mengalami tahapan akhir dari proses pekerjaan bersama kelompok kerja. Pada tahapan ini, anggota akan merasa puas, kecewa, atau penasaran, tergantung dari tahapan-tahapan sebelumnya. Dapat dikatakan pula bahwa tahapan ini merupakan tahapan anti klimaks dari seluruh rangkaian kerja dari kelompok kerja. Di sini saya akan membahas tentang konflik dalam kelompok kerja. Sebelumnya, apa sih itu konflik? Konflik adalah perselisihan atau ketegangan antara satu pihak dengan pihak yang lain, antara satu organisasi dengan organisasi yang lain mengenai suatu masalah atau kesalahpahaman yang terjadi. Secara garis besar, konflik dalam kelompok kerja dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah konflik antar bawahan di bagian yang sama. Konflik ini terjadi di suatu bagian tertentu dalam sebuah organisasi. Misalnya, pada bagian administrasi. Konflik ini hanya terjadi pada bagian administrasi dan tidak berpengaruh kepada keseluruhan organisasi tersebut. Dan konflik juga contoh lainnya yaitu konflik bisa saja terjadi di bagian administrasi saja atau bagian pemasaran saja tanpa melibatkan dua bagian tersebut. Yang kedua, konflik antara bawahan dan pimpinan di bagian yang sama. Bedanya dengan yang pertama tadi adalah di sini konflik ini terjadi antara bawahan dan pimpinan, namun tetap pada bagian yang sama. Misalnya ya tetap pada bagian administrasi tersebut, tidak berpengaruh kepada keseluruhan organisasi. Yang ketiga, konflik antar bawahan dari bagian yang berbeda. Konflik ini terjadi antara bawahan sesama bawahan di bagian yang berbeda. Misalnya, bawahan pada bagian administrasi terlibat konflik dengan bawahan di bagian pemasaran. Itu adalah contohnya dari poin ketiga ini. Yang keempat, konflik antara bawahan dan pimpinan dari bagian yang berbeda. Ini sama halnya dengan poin sebelumnya, namun yang membedakan adalah konflik ini terjadi antara bawahan dan pimpinan dari bagian yang berbeda. Misalnya, bawahan dari bagian administrasi terlibat konflik dengan pimpinan pada bagian pemasaran. Begitupun sebaliknya. Dan yang terakhir, konflik antar pimpinan dari bagian yang berbeda. Konflik ini terjadi antara pemimpin satu bagian dengan pemimpin bagian yang lain. Misalnya, pemimpin administrasi terlibat konflik dengan pemimpin bagian pemasaran. Begitupun sebaliknya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang komunikasi dalam organisasi. Sebelumnya, apa sih itu komunikasi? Komunikasi adalah proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Maka ada 3 elemen penting dalam komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi melibatkan orang-orang. Hal ini sudah pasti. Komunikasi pasti ada orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Karena satu orang belum bisa dikatakan komunikasi tanpa melibatkan orang lain dalam komunikasi tersebut. Yang kedua, komunikasi berarti terjadinya berbagi informasi atau pemberian informasi maupun pengertian. Komunikasi memberikan suatu informasi tertentu kepada satu pihak, dari satu pihak kepada pihak lain. Begitupun sebaliknya, bahwa komunikasi ini bisa memberikan informasi maupun menerima informasi, memberi informasi ke pihak lain ataupun menerima informasi dari pihak lain. Dan yang terakhir, komunikasi melibatkan simbol-simbol. Komunikasi bukan hanya sekedar suara dan bicara saja. Contohnya, presentasi termasuk dalam komunikasi. Presentasi membutuhkan gerak tubuh dan mimik wajah, dan itu pastinya melibatkan simbol-simbol. Dan dapat diartikan bahwa komunikasi melibatkan simbol-simbol.
Jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. Jenis-jenis komunikasi dalam organisasi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah komunikasi atasan ke bawahan atau downward communication. Komunikasi ini adalah komunikasi yang terjadi dari atasan kepada bawahan pada suatu organisasi. Yang fungsinya adalah atasan memberikan instruksi kerja ataupun memberikan peraturan yang berlaku di dalam organisasi tersebut, ataupun memberikan tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh para bawahan. Yang kedua, komunikasi bawahan ke atasan atau upward communication. Komunikasi ini kebalikan dari yang pertama tadi, yaitu bawahan kepada atasan, di mana fungsinya adalah bawahan memberikan kritik dan saran kepada atasan guna memperbaiki kinerja sebuah organisasi. Namun pada dasarnya komunikasi bawahan kepada atasan ini sangat sulit dilakukan dan tidak sesering yang dilakukan atasan kepada bawahan. Selanjutnya, komunikasi horizontal atau horizontal communication. Komunikasi ini terjadi secara horizontal atau bergerak sama rata. Artinya komunikasi ini terjadi di antara bagian yang sama. Misalnya, pada bagian administrasi, maka komunikasi ini hanya terjadi pada bagian administrasi saja. Namun ada juga perbedaannya, yaitu komunikasi dari atasan kepada bawahan itu disebut komunikasi vertikal. Dan yang terakhir, komunikasi lintas saluran atau interline communication. Komunikasi ini terjadi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Pola komunikasi dalam struktur organisasi. Pola komunikasi terbagi menjadi 2, yaitu vertical communication dan horizontal communication. Vertical communication adalah komunikasi yang bergerak ke bawah, di mana komunikasi antara atasan kepada bawahan ataupun sebaliknya. Sedangkan horizontal communication adalah komunikasi yang rata, yaitu bergerak ke samping dan tanpa membedakan kasta atau pangkat. Kita bisa melihat dari gambar yang kami sajikan berikut, di mana yang paling atas tersebut bisa kita sebut sebagai CEO atau manajer. Sedangkan CEO atau manajer ini hanya bisa melakukan komunikasi secara vertikal, di mana dia mampu melakukan komunikasi ke bagian bawahan atau manajer setiap bagiannya. Manajer atau CEO yang paling atas ini tidak mampu melakukan horizontal communication karena yang namanya CEO atau manajer itu hanya satu dan tidak ada yang menyamai pangkatnya. Sedangkan di bawahnya adalah beberapa manajer yang memiliki bidangnya masing-masing. Selanjutnya di bawah setiap manajer di bidang masing-masing tersebut memiliki bawahan, di mana bawahan tersebut juga memiliki interaksi secara vertical communication maupun horizontal communication. Membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi. Hambatan individual, yaitu kesalahpahaman dalam memahami pesan, kredibilitas individu, keterbatasan dalam komunikasi, kemampuan mendengarkan yang rendah, dan penilaian awal pada subjek tertentu. Hambatan organisasional, semantik, perbedaan tingkat manajemen, persepsi yang berbeda antar bagian, kelebihan beban kerja, dan hambatan-hambatan lain. Upaya yang bersifat individual, peningkatan kemampuan mendengarkan, dorongan untuk berkomunikasi dua arah, peningkatan kesadaran dan kemampuan dalam memahami pesan dan informasi, pemeliharaan kredibilitas individu, peningkatan pemahaman terhadap orang lain. Upaya yang bersifat organisasional, tindak lanjut dari setiap komunikasi yang dilakukan, pengaturan pola komunikasi yang semestinya dilakukan dalam organisasi, peningkatan kesadaran dan penggunaan berbagai media dalam komunikasi.
Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Dalam rangka persiapan kegiatan pentas seni 2022, OSIS SMA Nusantara membentuk kelompok kerja untuk pembagian tugas mengerjakan persiapan pementasan. Kelompok tersebut terdiri dari kelompok dekorasi, kelompok tata rias, dan kelompok perlengkapan. Setiap kelompok memiliki ketuanya masing-masing. Kelompok pendekorasian pentas pun sudah mulai mendekorasi. Namun, ada kesalahan dalam mendekorasi pentas, yaitu pemilihan warna background pentas yang ternyata tidak sesuai dengan arahan dari ketua kelompok. Setiap anggota kelompok saling menyalahkan perbuatannya dan mereka harus mengganti background panggungnya lagi. Analisis kasus. Dalam kasus ini telah terjadi kesalahan komunikasi atau miscommunication. Salah satu kunci kesuksesan adalah dalam kerjasama adalah dengan komunikasi yang baik antar ketua dengan kelompoknya. Dalam kelompok tersebut seharusnya selalu mendorong untuk komunikasi dua arah dan meningkatkan kemampuan mendengarkan dalam mengerjakan tugasnya sehingga hal ini dapat teratasi. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini. Kelompok kerja dapat didefinisikan sebagai kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Secara teoritis maupun praktik, kelompok kerja dapat dibagi dua, yaitu kelompok kerja formal dan kelompok kerja informal. Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk dan disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Sementara itu, kelompok kerja informal adalah kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Komunikasi adalah proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Komunikasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang tersedia. Komunikasi langsung berarti komunikasi disampaikan tanpa penggunaan mediator atau perantara, sedangkan komunikasi tidak langsung berarti sebaliknya. Komunikasi yang tidak tepat akan menyebabkan terjadinya salah komunikasi atau miscommunication di dalam kelompok kerja yang ada di organisasi. Baiklah teman-teman, sekianlah presentasi kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.